Ayu mematung di ambang pintu. Di lorong depan berdiri sepasang sepatu hak tinggi wanita yang asing, dan dari kamar tidur terdengar suara-suara yang mencurigakan. Situasi klise yang digambarkan dalam banyak sinetron dan cerita novel. Hanya saja, Ayu tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa terjadi padanya. Dengan kaki yang terasa seperti kapas dan nyaris tak bisa digerakkan, ia berjalan menuju kamar tidur dan membuka pintu. Ia tidak salah. Bima sedang memeluk seorang gadis berkaki jenjang dengan rambut berwarna terang di ranjang mereka. Seketika, tenggorokannya terasa tercekat, nyaris meledak menjadi isak tangis yang putus asa. Namun, Ayu memutuskan tidak akan memberikan kepuasan pada mereka berdua untuk melihat air matanya. Berbalik, ia keluar dan membanting pintu dengan keras. Setelah berlari keluar dari gedung apartemennya, ia menghirup udara dengan rakus, bernapas dengan berat sambil mencoba menenangkan diri, tetapi tidak berhasil. Air mata membakar kulit wajahnya. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Tanyanya keras-keras. Seorang pejalan kaki bahkan menoleh, mengira pertanyaan itu ditujukan kepadanya, tetapi Ayu cepat-cepat berjalan menjauh dari rumah yang telah lama ia anggap sebagai miliknya. Aku akan mengambil barang-barangku besok, atau lain hari, pikir Ayu, sedikit lebih tenang, meskipun di alam bawah sadarnya ia sudah tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Menenggelamkan wajahnya di syal tipisnya, gadis itu bergegas menuju kafe terdekat karena di luar, hujan deras mulai turun tak terkendali. Awan hujan yang gelap menggantung rendah, dan angin bertiup begitu kencang hingga terasa menusuk tulang. Masuk ke dalam kafe, Ayu dengan ngeri menyadari bahwa dompetnya tidak ada. Setelah merogoh sakunya, ia berhasil mengumpulkan cukup uang receh untuk secangkir kopi. Tanpa uang, sekarang tanpa pria yang kucintai, pikir gadis itu sambil menyesap kopi yang harum. Untung saja ia secara refleks memasukkan ponsel ke sakunya, kalau tidak, ia juga akan terputus dari dunia luar. Ketika ia berhasil sedikit menghangatkan diri, seorang pelayan memberitahu bahwa kafe akan segera tutup. Ayu bergidik. Malam itu terasa sangat dingin dan basah karena hujan. Ia tidak bisa pulang, tidak ingin melihat orang yang telah mengkhianati dan menginjak-injak perasaannya. Selain ponsel, di sakunya ada seikat kunci. Salah satunya adalah kunci ruang kerjanya. Rencana pun tersusun, jadi Ayu bergegas menuju kantor penerbitan tempat ia bekerja selama beberapa tahun. "Siapa di sana?" tanya seorang satpam tua. "Oh, Mbak Ayu. Maafkan orang tua ini, tidak mengenali Mbak. Ada apa gerangan datang selarut ini?" "Pak Budi, bolehkah saya menginap di ruangan saya malam ini?" tanya Ayu dengan suara bergetar karena kedinginan. Bapak Budi telah bekerja sebagai satpam di penerbitan mereka selama beberapa tahun. Ia adalah pria tua yang baik hati dan ceria. Semua karyawan sangat menyukainya dan memanggilnya Pak Budi. "Ya Tuhan, tentu saja, Mbak Ayu," katanya dengan sigap. "Mana mungkin saya membiarkan Mbak kedinginan di luar, masuklah. Saya akan membuatkan teh hangat." Mbak gemetaran sekali, "Nanti bisa sakit." Ayu membuka ruangannya, melepas jaketnya, dan menyeruput secangkir teh jahe yang diseduh dengan penuh perhatian oleh sang satpam. Ia sangat menghargai pekerjaannya. Bima adalah salah satu pemilik perusahaan penerbitan ini. Siapa pemilik saham lainnya? Ia tidak tahu. Bima tidak suka membicarakan topik semacam itu. Hanya sekali ia pernah menyinggung bahwa ia mendirikannya bersama seorang teman yang kemudian menjual bagiannya kepada seorang pengusaha besar. Namun, secara de facto, Bima sendirilah yang mengelola penerbitan itu. Ayu, setelah lulus dari Fakultas Jurnalistik, bergabung dengan staf Bima, dan kemudian bahkan menjadi pemimpin redaksi. Ia berhasil dengan cepat mendapatkan wibawa dan rasa hormat dari rekan-rekannya, karena seringkali ia harus mengambil alih tugas Bima. Dan bukan hanya itu, ia selalu berusaha membantu suaminya dalam segala hal, baik dalam pekerjaan maupun keluarga, meskipun status di KTP hanyalah formalitas yang tidak penting bagi siapapun. Sudah berakhir, Ayu. Semuanya sudah berakhir. Orang yang kau anggap cinta sejatimu ternyata seorang bajingan dan pengkhianat, katanya pada diri sendiri dan tertawa getir. Bayangan pengkhianatan itu terus muncul di depan matanya. Mengunci pintu, Ayu akhirnya meluapkan perasaannya, menangis hingga tengah malam. Ia hampir tidak tidur, hanya terlelap sejenak menjelang pagi sambil duduk di kursi kerjanya. Ia terbangun oleh suara gaduh di ruang resepsionis.
Pintu digedor dengan sekuat tenaga. "Buka, Ayu! Buka! Ku bilang!" teriak Bima. Jantung di dadanya berdebar kencang. Ia sama sekali tidak ingin membuka pintu, tetapi ia tahu ia harus melakukannya, kalau tidak Bima akan membuat keributan yang lebih besar saat para karyawan mulai berdatangan. "Kenapa kamu tidak pulang semalam?" tanya Bima. Ayu menatap keluar jendela dalam diam. Ia takut Bima akan melihat air matanya. "Tidak, aku tidak akan memberinya kepuasan seperti itu," pikir Ayu sambil mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap di kulit. Ayu berbalik, berusaha menatap Bima dengan ekspresi tenang. "Saya tidak ingin mengganggu Anda, Bapak Bima, dari urusan-urusan penting." Bima menatap matanya dengan kurang ajar, tetapi yang mengejutkan Ayu adalah tidak adanya penyesalan atau rasa bersalah sama sekali dalam tatapannya. Sebaliknya, ia menyeringai angkuh. "Lalu apa? Apa yang kau sarankan? Kau mau bilang ini salahku karena kau membawa perempuan entah siapa ke rumah kita?" Ayu merasa sulit bernapas. Ia telah menduga apa saja, tetapi Bima memutarbalikkan fakta seperti ini sudah keterlaluan. Ia memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan dan mencoba keluar, tetapi Bima mendorongnya ke dinding. "Mau kemana kau? Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" tanyanya dengan angkuh. "Lepaskan, Bima. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak mau melihatmu lagi." Ayu mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kuat pria itu, tetapi tidak berhasil. "Kau sudah berpikir baik-baik, Ayu?" tanya Bima dengan nada marah. "Kau bukan apa-apa tanpaku. Ingat dari mana aku memungutmu? Kau mau kembali ke lumpur tempat kau berada sebelumnya? Tanpa aku, tidak akan ada yang memberimu pekerjaan di kota ini." Ayu terdiam, mencoba menahan diri agar tidak menangis. Ya, ia tidak punya siapa-siapa lagi dari keluarganya. Satu-satunya orang terdekat yang ia miliki selama ini adalah Bima. Orang tuanya meninggal ketika ia masih sangat kecil, dan ia dibesarkan oleh neneknya yang juga baru saja berpulang. Bima tahu kelemahannya, dan sekarang ia menekan titik itu. "Sayang sekali selama bertahun-tahun aku tidak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya," kata Ayu, merasakan cengkeramannya sedikit melonggar. Gadis itu berhasil melepaskan diri dan berlari menjauh, tidak sanggup lagi menahan isak tangisnya. Kekosongan hitam yang besar terbentuk di dalam jiwanya, menimbulkan perasaan putus asa yang total. Setelah berlari cukup jauh dari kantor penerbitan, Ayu berhenti, pikirannya kacau. Bagaimana sekarang harus hidup dan apa yang harus dilakukan, ia tidak tahu. Tatanan hidup yang biasa tidak akan bisa kembali, dan ia harus pindah dari apartemen Bima. Ya Tuhan, bagaimana bisa dia? Hanya satu pertanyaan itu yang berputar di kepalanya. Pikiran bahwa ia harus kembali ke apartemen itu, membuatnya takut. Bagaimana jika ia bertemu lagi dengan Bima di sana? Itulah hal yang paling tidak ia inginkan di dunia ini. Sambil menghela napas berat, gadis itu menyeka air matanya, dan perlahan berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi toko dan kafe. Untuk barang-barangnya, ia memutuskan untuk kembali nanti setelah sedikit lebih tenang. Ayu mencoba merenungkan kembali hidupnya, di mana ia melakukan kesalahan, mengapa Bima mulai berselingkuh, padahal Bima mencintainya, ia merasakannya. Memang, belakangan ini Bima banyak berubah, sering mudah tersinggung, kasar, dan selalu pulang kerja terlambat. Sekarang ia mengerti, mungkin pada periode itulah Bima menemukan selingkuhan, atau mungkin lebih dari satu. Air mata kembali menggenang di matanya saat memikirkan hal itu. Di saat ia berusaha sekuat tenaga membantu Bima dalam pekerjaan, mendukungnya, Bima justru bermain api dengan gadis-gadis lain, lalu pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa dan tidur seranjang dengan Ayu. Mendekati sebuah toko bunga, Ayu terdiam sejenak, memandangi para pria yang sedang memilih bunga. Toko ini adalah toko bunga elit, salah satu yang terbaik di kota. Melirik bayangannya di etalase, Ayu tersenyum sedih. Di sana tampak seorang gadis murung dengan mata yang kusam dan bengkak karena air mata, dengan maskara yang luntur. Berpaling dari etalase, ia berjalan cepat menjauh, tenggelam dalam pikirannya yang sedih dan sama sekali tidak memperhatikan sekelilingnya. Tepat pada saat itu, seorang pria keluar dari toko membawa sekeranjang besar mawar putih. Ayu, tanpa melihat, menabraknya dengan kecepatan penuh. Sebagian bunga berjatuhan.
Dan Ayu terjatuh. "Mbak, kalau jalan lihat-lihat, dong." Bentak pria itu dengan kesal, tetapi ia tetap mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Dan pada saat ia menyentuh tangannya, sesuatu terjadi pada Ayu, sesuatu yang telah ia coba lupakan seumur hidupnya sejak masa kanak-kanak. Paru-parunya terasa terbakar, kepalanya pusing, dan di dadanya seolah-olah api berkobar. Ia tidak bisa berdiri, tubuhnya terasa lemas seperti kapas, tangan dan kakinya tidak mau menurut. Hanya di kepalanya, satu gambaran berganti dengan yang lain. Ayu melihat pria yang berdiri di sampingnya ini terbakar di dalam api, di dalam sebuah mobil sedan hitam dengan plat nomor B545XYZ. Api seolah melahapnya, ia berteriak kesakitan. Seolah merasakan semua rasa sakitnya, gadis itu kehilangan kesadaran. Saat sadar, hal pertama yang ia lihat adalah wajah cemas pria yang sama dari penglihatannya. "Ya Tuhan, Anda membuat saya takut. Anda perlu ke rumah sakit, mari saya panggilkan taksi." Pria itu tersenyum ramah. "Saya akan mengantar sendiri, tapi saya tidak bisa, sedang terburu-buru." Ia mengeluarkan ponselnya untuk memesan taksi. "Tolong, besok jangan kemana-mana, tetaplah di rumah, Anda dalam bahaya," bisik Ayu. "Anda pasti terbentur kepala." "Anda benar-benar harus ke dokter," kata orang asing itu. "Tidak perlu, saya baik-baik saja." Ayu berdiri dan menyadari bahwa ia berada di sebuah bangku di halte bus. "Mungkin saat aku pingsan, dia membawaku ke sini," pikir gadis itu. Pria itu mengangkat bahu dan berjalan menuju mobil sedan hitam yang terparkir di pinggir jalan dengan plat nomor B545XYZ. "Tunggu!" teriak Ayu dan berlari ke arahnya. Pria itu berbalik, menatap gadis yang berlari ke arahnya. Sambil memegang lengannya, Ayu berkata dengan cepat, "Saya tahu Anda mungkin menganggap saya gila, tapi saya mohon, dengarkan saya. Anda sama sekali tidak boleh pergi kemanapun besok dengan mobil ini. Saya bersumpah. Tolonglah. Kalau tidak, nyawa Anda dalam bahaya." Pria itu tersenyum, tampak jelas bingung dengan apa yang didengarnya. "Mbak, sebaiknya Anda pulang. Anda benar-benar kelelahan." Ayu menghela napas berat. Tentu saja dia tidak percaya. Ayu sendiri akan menganggap dirinya gila jika ia tidak tahu tentang kemampuannya. Sambil mencoba menata pikirannya, ia berjalan lesu menuju rumah Bima. Ia harus mengambil barang-barangnya. Ayu memiliki sebuah apartemen kecil di pinggir kota yang ia sewakan. Ia harus memberitahu penyewanya bahwa ia sangat membutuhkan tempat tinggal itu. Tentu saja ia merasa sangat kasihan harus mengusir orang-orang itu, apalagi mereka adalah penyewa yang sangat baik. Mereka telah lama menyewa apartemen itu dan selalu membayar tepat waktu, serta menjaga kebersihan dengan sempurna. Tapi apa boleh buat, ia sendiri butuh tempat tinggal. Setelah menelepon dan memberitahu penyewanya, gadis itu bergegas mengambil barang-barangnya. Para penyewa memohon waktu untuk pindah, baru-baru ini keluarga mereka baru saja dikaruniai seorang anak. Mereka bahkan menawarkan untuk membayar sewa sebulan di muka. Setelah berpikir, Ayu tidak bisa menolak mereka. Lagi pula, uang tambahan saat ini sangat berguna. Semakin dekat ia ke rumah tempat ia tinggal selama beberapa tahun terakhir, semakin berat hatinya. Mendekati pintu yang dituju, Ayu mencoba mengumpulkan pikirannya, takut bertemu Bima di rumah, atau yang lebih buruk lagi, berduaan dengan selingkuhannya, tetapi saat memasukkan kunci ke lubang kunci, ia tertegun. Kunci itu berputar sia-sia. Tidak ada keraguan tentang kunci yang dipilih, kuncinya benar, tapi tidak cocok. Ayu duduk di anak tangga, dan menangis pelan. Bima sudah mengganti kuncinya, kenapa dia melakukan itu? Padahal dialah yang berselingkuh, bukan Ayu. Gadis itu duduk di sana di anak tangga sampai larut malam, menunggu Bima, tetapi Bima tidak juga muncul. Ayu berpikir apa yang harus ia lakukan dan kemana harus pergi. Tentu saja, ia memiliki rumah tua peninggalan neneknya di desa di luar kota, tetapi rumah itu sudah cukup reyot bahkan saat neneknya masih ada. Neneknya menabung semua uangnya untuk membelikan cucu satu-satunya sebuah apartemen di kota. Dan sekarang, apa yang terjadi dengan rumah itu? Ayu belum pernah ke sana sejak neneknya meninggal. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk pergi ke kantor. Malam ini adalah giliran jaga Pak Budi lagi. Pria tua itu pasti tidak akan membiarkannya terlantar di jalan. Sesampainya di kantor penerbitan, Ayu merasa sangat lelah.
Setelah mengetuk, ia mendengar suara pintu dibuka. "Mbak Ayu, saya diperintahkan untuk tidak membiarkan Mbak masuk lagi. Maafkan saya, orang tua ini." "Bima yang menyuruh?" tanya Ayu, dengan bibir bergetar. "Iya. Tadi setelah Mbak pergi, dia seperti orang kesetanan. Berteriak pada semua orang, menyuruh segera mencari pengganti Mbak. Tapi akan sulit baginya menggantikan Mbak. Mbak akan bekerja untuk 3 orang." Satpam itu menghela napas berat. "Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi saya tidak bisa membiarkan Mbak kedinginan di luar. Masuklah, menginap saja di pos saya. Besok pagi baru pikirkan apa yang harus dilakukan." "Terima kasih, Pak Budi," jawab Ayu sambil terisak. Kepalanya serasa mau pecah, dan hatinya sakit karena perlakuan yang tidak adil. Namun, begitu kepalanya menyentuh bantal, Ayu langsung tertidur. Ia terbangun ketika matahari sudah bersinar terang, dan terdengar suara riuh orang-orang. Dengan cepat merapikan diri, Ayu menuju ruangannya. Yang mengejutkan, ruangannya terbuka. Ayu bergegas mengumpulkan barang-barangnya, yang cukup banyak. Yang terpenting tentu saja laptopnya. Dengan tergesa-gesa memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, ia hendak keluar dari ruangan itu ketika Bima muncul di ambang pintu. "Siapa yang berani membiarkanmu masuk ke sini? Kau sudah dipecat sejak kemarin," desisnya. "Jangan khawatir, aku datang untuk mengambil barang-barangku dan pesangon." "Aku tidak akan mengganggumu lagi," jawab gadis itu. Orang yang berdiri di hadapannya sekarang nyaris tidak mirip dengan orang yang pernah ia cintai. "Pergi, tapi letakkan barang-barang itu kembali," teriak Bima. Orang-orang yang penasaran mulai mengintip ke dalam ruangan, tetapi itu tidak membuatnya malu sedikit pun. "Tapi ini barang-barang pribadiku, dan laptop ini juga milikku." "Jangan gila, Bima," jawab Ayu sambil memeluk tasnya. Pada saat itu, Bima yang marah mengangkat tangannya untuk memukulnya, tetapi seorang sekretaris yang masuk menggagalkan niatnya. "Bapak Bima, Direktur Utama sudah datang, menunggu Anda di ruangannya," kata gadis itu. "Kau beruntung, sekarang pergi dari sini," teriak Bima pada Ayu. "Aku tidak tahu kenapa kau bersikap seperti ini. Mungkin ini balasan atas kesetiaan dan cintaku padamu. Tapi ketahuilah, karma itu ada, dan semua kejahatan yang kau lakukan padaku pasti akan kembali padamu. Lihat saja nanti," kata Ayu dengan suara keras dan berlari keluar ruangan sambil menyeka air mata. "Aditya, aku muak dengan semua ini. Rasanya aku seperti tercekik oleh keputusasaan," kata seorang pria yang duduk di kursi kulit besar di seberang temannya, Rian. "Sobat, jangan berlebihan. Siapapun akan iri padamu, bisnis stabil, pendapatan bagus, gadis-gadis terbaik. Lihat saja cindimu itu, seperti keluar dari majalah, tidak bisa melepaskan pandangan," jawab Rian sambil tersenyum. "Kau benar. Hanya saja semua itu sudah lama tidak memberiku kebahagiaan. Aku ingin hubungan yang tulus dan sejati. Sementara semua gadis itu, termasuk Cindi, hanya tertarik pada tebalnya dompetku." Aditya menatap keluar jendela dengan termenung. "Masa sih hanya dompetnya?" tawa Rian. "Kau kan sudah populer sejak sekolah, karena selalu dianggap tampan." Aditya berdiri dan mendekati jendela panorama besar di ruang kerjanya. "Ya, itu benar. Ia selalu diminati oleh kaum hawa, dan ketika ia punya uang, popularitasnya berlipat ganda. Kantor perusahaannya terletak di pusat bisnis terbesar, dan dari jendela terhampar pemandangan yang indah. Ini adalah syarat mutlak." Di dalam hatinya, Aditya adalah seorang romantis sejati, meskipun ia harus menyembunyikan perasaan itu dalam-dalam agar tidak dianggap lemah. Dalam bisnis, yang penting adalah ketegasan, ketenangan, dan kekerasan. Aditya memiliki sebuah holding media besar yang mencakup beberapa penerbitan terbesar dan bahkan beberapa stasiun televisi. "Hari ini aku bertemu dengan seorang gadis aneh saat membeli bunga untuk Cindi," katanya pelan, terus menatap kejauhan. "Lalu? Apa gadis itu begitu cantik sampai membuatmu gila?" tanya Rian sambil tersenyum. "Bukan itu masalahnya. Aku bahkan tidak sempat melihatnya dengan jelas, tapi kata-katanya tidak bisa hilang dari pikiranku. Bayangkan, dia memohon padaku untuk tidak naik mobil besok, katanya aku dalam bahaya." Rian tertawa. "Wah, sobat, sepertinya masalahmu benar-benar parah.
Sekarang kau percaya pada peramal dan semacamnya? Lagi pula, besok kita ada pertemuan penting, lupa? Aku ingat semua. Aditya melambaikan tangan. Oh ya, kita juga harus mampir ke penerbitan yang kita beli beberapa tahun lalu. Ada keluhan tentang manajer di sana, katanya sudah lepas kendali. Ada informasi dia menggelapkan uang, kita perlu memeriksanya. Teman-teman itu berpisah, dan Aditya pulang. Di ambang pintu, ia disambut oleh Cindy yang langsung melompat ke lehernya, dan berbisik dengan nada manja yang dibuat-buat. Syukurlah kau sudah pulang. Aku sangat merindukanmu, seharian memikirkanmu, dan ia mulai menciuminya. Cindy, hentikan. Aku lelah, kata Aditya sambil menjauhkan diri dari gadis itu. Kamu membosankan sekali, Adit. Kenapa juga aku bisa jatuh cinta padamu? Kata Cindy sambil cemberut dengan dibuat-buat. Apa kau benar-benar jatuh cinta? Tanya Aditya sambil menatap matanya. Apa maksudmu dengan itu? Cindy mulai marah, dan karena tidak mendapat jawaban, ia melanjutkan. Kau selalu tidak puas, selalu lelah, seolah-olah kau sudah tua. Aditya berjalan menuju kamarnya, tetapi sebelum masuk, ia berbalik dan berkata, aku tidak menahan siapapun. Jika kau tidak suka dengan sesuatu, kau tahu di mana pintu keluar. Ketika pintu di belakang pria itu tertutup, Cindy sudah mengeluh kepada ayahnya melalui telepon. Aditya berbaring diam di tempat tidurnya dan merenungkan hidupnya. Entah kenapa ia teringat masa kecilnya ketika ia tinggal berdua dengan ibunya. Waktu itu ia anggap sebagai masa terbaik dalam hidupnya. Mereka tinggal di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota metropolitan. Ayahnya pergi ke Jakarta untuk mencari peruntungan dan tidak pernah kembali. Ibunya sangat menderita, tetapi ia berhasil membesarkan putranya menjadi seorang pria sejati. Ketika Aditya menyelesaikan sekolah, ayahnya tiba-tiba muncul dan menawarinya untuk kuliah di universitas ternama di Jakarta, dan setelah lulus, menjanjikan pekerjaan yang baik. Seperti yang kemudian Aditya sadari, ayahnya tidak berhasil memiliki anak lagi dengan keluarga barunya. Itulah sebabnya ia teringat pada putra kandungnya. Saat itu, ayahnya sudah bukan orang miskin, jadi ia ingin melibatkan putra satu-satunya dalam bisnisnya. Awalnya, Aditya menolak, dendamnya pada ayahnya masih besar, tetapi ibunya bersikeras agar ia pergi. Akhirnya, pemuda itu menyerah. Setelah lulus dari universitas, ia mulai bekerja untuk ayahnya. Begitu ia sedikit mandiri, ia bergegas memisahkan diri, dan membuka usahanya sendiri, yang semakin hari semakin berkembang. Dengan Cindy, ayahnya yang mengenalkan mereka. Gadis itu adalah putri seorang mantan jaksa. Meskipun setelah ayahnya pensiun kondisi keuangan keluarga tidak begitu baik, koneksinya masih sangat luas. Nak, nikahi Cindy. Kau tidak akan menyesal. Gadis itu cantik sekali, dan dia sangat menyukaimu. Koneksi ayahnya akan membuka semua pintu bagi kita, bujuk ayahnya dengan antusias. Dan memang, pada awalnya hubungan mereka berjalan baik, sampai Aditya menyadari bahwa mereka tidak memiliki minat yang sama, bahkan untuk sekadar mengobrol pun tidak ada topik. Semuanya sudah jelas tanpa perlu dibicarakan. Teman-temannya memuji kecantikan Cindy, tetapi itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Belakangan ini, Cindy mulai mengisyaratkan bahwa sudah waktunya untuk meresmikan hubungan mereka, dan orang tua dari kedua belah pihak juga terus menekan. Aditya terus menunda lamaran, dan akhir-akhir ini, ia semakin sering berpikir untuk putus. Tiba-tiba ia teringat gadis yang ditemuinya pagi ini. Dan entah kenapa, kenangan itu membuatnya tersenyum. Mengambil telepon, Aditya menelepon Rian. Sobat, tolong bantu aku akan ke rumah ibu hari ini, sudah janji. Aku tidak tahan, rasanya sesak di rumah sendiri. Tolong gantikan aku di pertemuan besok. Wah, kamu ini benar-benar putus asa, tawar Rian di telepon. Tapi aku naik apa? Mobilku kan masih di bengkel setelah kecelakaan. Tidak masalah, pakai mobilku saja, aku akan naik taksi ke rumah ibu. Sudah lama tidak bertemu dengannya, rindu sekali. Mengetahui bahwa Aditya akan pergi ke rumah ibunya, Cindy menunjukkan wajah tidak senang. Adit, kukira kita akan pergi ke klub? Bersenang-senang. Apa yang kau cari di kampung itu? Kampung yang kau sebut itu adalah kota kelahiranku, tempat aku dilahirkan dan di mana banyak kenangan indah terikat.
Selain itu, di sana tinggal orang yang paling dekat denganku, jawab Aditya. Kalau begitu, ajak aku juga. Akhirnya aku bisa bertemu dengan ibumu. Pernikahan sudah di depan mata, tapi kita belum saling kenal. Cindy seperti biasa memasang wajah sedih. Tidak perlu. Pergilah bersenang-senang dengan teman-temanmu. Aku ingin sendiri. Aditya berbalik, menelepon taksi. Ia tahu bahwa gadis seperti Cindy tidak akan disukai ibunya. Ibunya adalah orang yang peka dan akan langsung mengerti bahwa tidak ada perasaan di antara mereka, padahal ibunya selalu mengajarinya bahwa menikah harus karena cinta. Cindy, untuk basa-basi, masih memohon sedikit lagi, tetapi karena tidak mendapat persetujuan dari tunangannya, ia pergi ke klub bersama teman-temannya. Aditya, sebaliknya, memutuskan untuk mengunjungi penerbitan itu pagi-pagi sekali. Ia tidak bisa tidur, pikirannya kacau. Sesuatu seolah membebaninya, rasanya seluruh hidupnya sedang menuju kehancuran. Ya, ia tidak punya masalah dengan uang, tetapi itu tidak cukup. Ia hanya membutuhkan seseorang yang akan mencintainya dengan tulus dan mendukungnya, dan yang akan ia cintai juga. Suatu kali ia mencoba berbicara dengan ayahnya tentang hal ini, tetapi ayahnya hanya tertawa. Nak, tinggalkan omong kosong itu untuk orang-orang miskin yang bodoh. Apa ayah dan ibu tidak saling mencintai? Aditya terkejut. Dulu cinta, dan lihat apa hasilnya. Kehidupan sehari-hari dengan cepat menghancurkannya. Aku muak dengan kemiskinan dan pergi. Syukurlah aku melakukannya demi perjodohan yang menguntungkan. Ayahnya tersenyum sinis. Dan seperti yang kau lihat, ini menguntungkan semua orang. Jika aku tidak pergi saat itu, kita akan terus miskin di lubang itu. Dan sekarang, berkat aku, kau adalah seorang pengusaha sukses, memiliki semua yang kau inginkan. Ayahnya berdiri, berjalan diam-diam di sekitar ruangan, dan mengangkat alis. Jangan bilang kau menyesal dengan apa yang terjadi. Hanya orang bodoh, lemah, dan cengeng yang bisa berpikir seperti itu. Aditya nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak membentak ayahnya, tetapi sambil mengepalkan tangannya karena marah, ia berhasil menahan diri. Ia benar-benar tidak ingin terlihat lemah di mata ayahnya. Sepanjang hidupnya, ia mencoba membuktikan kepadanya bahwa ia bisa tumbuh menjadi orang yang layak tanpanya. Itulah sebabnya ia bekerja seperti orang gila untuk membangun bisnisnya sendiri dan memisahkan diri dari ayahnya. Ya, awal yang diberikan ayahnya sangat berharga, karena itu, Aditya diam saja. Percakapan ini sering muncul kembali dalam ingatan Aditya. Dan sekarang, ketika ia sama sekali tidak bisa tidur, hal itu muncul lagi di benaknya. Ia baru bisa tidur menjelang fajar, dan tak lama kemudian alarm berbunyi. Mengingat janjinya untuk memberikan mobilnya kepada temannya, Aditya memanggil taksi. 40 menit kemudian, ia memasuki salah satu kantor penerbitannya. Namun, begitu ia masuk, ia mendengar teriakan keras, dan seorang gadis yang menangis berlari melewatinya, nyaris menabraknya. Di dalam gadis itu, ia mengenali kenalan barunya. Gadis itu bahkan tidak meliriknya. "Ada apa di sini?" tanyanya kepada sekretaris di ruang resepsionis. Gadis itu melihat sekeliling, takut ada yang mendengar, dan berkata, "Bapak Bima memecat Mbak Ayu kami. Padahal semua pekerjaan bergantung padanya, dia orang yang hebat, dan yang terpenting, jujur dan suka menolong. Sedangkan Bapak Bima." Yah, sekretaris itu sedikit ragu, kolektif tidak menyukainya, begitu. Gadis itu menunggu reaksi atas pengakuannya, tetapi Aditya tidak menjawab apa-apa, memutuskan untuk segera menyelesaikan masalah dengan Bapak Bima. Bima datang beberapa menit kemudian. Aditya menatap tajam pria ini. "Jadi begini, Bapak Bima. Anda diangkat menjadi direktur penerbitan, tapi tidak ada ketertiban. Banyak keluhan tentang Anda." Aditya memulai. "Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan gosip kepada Anda, tapi di sini semuanya baik-baik saja, dan mereka yang menyebarkan informasi bohong pasti entah pesaing atau karyawan yang dipecat dan sakit hati." Bima menatap direktur utama dengan angkuh, bahkan menantang. "Justru itu. Akhir-akhir ini, tingkat pergantian karyawan di sini sangat tinggi. Bisakah Anda jelaskan kenapa?" tanya Aditya. Pria yang duduk di hadapannya mulai membuatnya jengkel. "Kami sedang menyaring staf, hanya memilih spesialis yang hebat," jawab Bima cepat. "Saya perhatikan.
Pokoknya, akan ada pemeriksaan mendadak di penerbitan ini, kata Aditya. Anda boleh pergi, Anda bebas. Pria itu cepat-cepat keluar, tetapi Aditya sempat melihat betapa tegangnya dia. Setelah melakukan beberapa panggilan ke kantor pusat, Aditya memerintahkan untuk mengirim spesialis terbaik untuk melakukan pemeriksaan di penerbitan ini. Dan sebelum pergi, ia meminta berkas Ayu yang dipecat secara tidak adil dari bagian personalia. Aditya naik taksi dan pergi ke rumah ibunya, tak lupa mampir ke toko untuk membeli semua yang diperlukan. Dari antisipasi bertemu dengan orang yang dicintainya, hatinya menjadi hangat dan gembira. Tempat di mana masa kecil dan remajanya berlalu tidak berubah sedikit pun sejak kunjungan terakhirnya. Sayangnya, ia tidak bisa sering datang ke sini karena jadwal yang padat. Setelah membayar sopir taksi, Aditya berdiri sejenak di depan gedung apartemen 5 lantai tempat ia dibesarkan. Berkali-kali ia menawarkan ibunya untuk pindah ke tempatnya, atau membeli apartemen di gedung yang lebih baru dan modern, tetapi selalu mendapat penolakan. Menghirup aroma hari yang sejuk setelah hujan, Aditya tersenyum dan masuk ke dalam gedung. Ibu Elina tidak menyangka akan melihat putranya, tetapi sangat senang dengan kedatangannya. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Hati-hati kepada putranya, yang dengan lahap menyantap makanan. "Iya, baik-baik saja, Bu," jawab Aditya singkat. "Biasanya kamu memberitahu dulu." "Jangan salah sangka, Ibu senang sekali melihatmu. Cuma kamu kelihatannya sedang sedih. Lelah dengan hiruk-pikuk kota, Bu, kangen rumah." "Sudah lama tidak bertemu Ibu, rindu." Aditya tersenyum seperti anak kecil. Ibu Elina tidak bertanya lebih lanjut, meskipun ia melihat putranya jelas sedang memikirkan sesuatu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur nyenyak dan pulas, dan tidur hampir sampai siang keesokan harinya, setelah sebelumnya mematikan telepon. Ketika ia menyalakannya kembali, pesan-pesan berdatangan seolah-olah ia tidak aktif selama sebulan penuh. "Telepon aku segera." Pesan seperti itu dari temannya, Rian, tidak kurang dari 10. Di antara mereka ada juga pesan dari Cindy, tetapi ia memutuskan untuk mengurusnya nanti, urusan lebih penting. Rian langsung menjawab telepon. "Kau di mana saja? Di sini terjadi sesuatu. Aku kira terjadi apa-apa denganmu. Aku sudah membuat semua orang panik," teriak Rian di telepon. "Tunggu, ada apa?" Aditya terkejut. Ternyata mobil Aditya mengalami kecelakaan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Malamnya, saat hendak pergi mengurus pekerjaan menggantikan Aditya, Rian teringat bahwa ia lupa dokumen penting di kantor, jadi ia meminta sopir untuk mengambilnya. Tetapi sopir itu mengalami kecelakaan parah yang menewaskannya. Menurut versi awal, rem dan tangki bensin mobil itu rusak. Mobil itu terbakar. "Ini bukan kebetulan, teman-teman sudah bilang," lanjut Rian, "kita berdua beruntung. Kasihan sopirnya, masih muda, baru saja bekerja." Aditya cepat-cepat bangkit dan bersiap-siap pulang. "Nak, kok sudah mau pergi? Ibu kan belum sempat ngobrol denganmu." Mata ibunya berkaca-kaca. "Aku harus pergi, Bu." "Maaf, aku pasti akan segera datang lagi, jangan khawatir." Aditya mencium ibunya dan hampir berlari menuju taksi. 3 hari kemudian, pemeriksaan resmi mengkonfirmasi dugaan tersebut. Pesangon yang diterima Ayu di kasir ternyata sangat kecil, meskipun gaji Ayu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Ia tidak pernah meminta Bima untuk menaikkan gajinya, merasa tidak enak dengan karyawan lain. Semua orang tahu bahwa mereka tinggal bersama. Ayu merasa dengan begitu ia memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi urusan keluarga bersama mereka. Ia sangat mencintai pekerjaannya, sayang sekali tidak ada yang menghargainya. Perjalanan 2 jam di kereta ekonomi yang dingin terasa tak berujung. Turun di stasiun yang dituju, Ayu bergidik. Angin menembus hingga ke tulang, dan perjalanannya masih jauh. Memanggil ojek online tidak ada gunanya. Dalam cuaca seperti ini, tidak ada kendaraan yang akan pergi ke desa. Menaikkan keran jaketnya lebih tinggi dan memasukkan tangan ke saku, gadis itu melangkah di jalan setapak yang nyaris tidak terlihat. Ia hampir kehabisan tenaga ketika desa yang dikenalnya mulai terlihat. Sedikit lagi, pikir Ayu dalam hati, mengumpulkan sisa tenaganya. Tiba-tiba ia merasa mendengar suara aneh di dekatnya. Ayu menoleh dan melihat sesosok manusia terbaring di lumpur.
Dengan hati-hati mendekat, ia mendengar gumaman seorang pria. "Anda kenapa? Anda sakit?" tanya gadis itu cepat. Pria itu mengatakan sesuatu, tetapi Ayu tidak bisa memahaminya. Mengambil ponsel dari tasnya, ia menyorotkan cahaya ke wajahnya. "Agus, ya Tuhan, apa yang terjadi?" Dalam sosok yang terbaring di lumpur itu, ia mengenali teman sekelasnya yang dulu tinggal tidak jauh darinya. Di masa kecil, mereka sangat akrab, dan di masa remaja, Agus bahkan pernah menyatakan cinta padanya. Setelah itu, neneknya memberitahu bahwa pemuda itu salah jalan, mulai minum-minum, dan sekarang, ia mengerti bahwa pemuda itu mabuk berat. Meninggalkannya terbaring di sini, ia tidak bisa. Dia bisa mati kedinginan dalam cuaca seperti ini. Siapa yang harus dihubungi, ia tidak tahu, dan ponselnya hampir habis baterai. Ayu melihat ke arah desa, tidak terlalu jauh lagi. Mengangkat pria itu, ia tidak sanggup, merobek beberapa kantong plastik dan mengikatnya. Gadis itu membalikkan Agus dan menaruhnya di atas plastik. Dengan begitu, setidaknya ada sedikit luncuran di atas lumpur. Dengan cara lain, ia tidak akan bisa melakukannya. Tenaganya hampir habis, dan tangannya kaku karena kedinginan. Ibu Agus, Sofia, sangat berterima kasih kepada Ayu, bahkan membujuknya untuk menginap di rumah mereka, tetapi Ayu bergegas ke rumahnya sendiri. Pagar yang miring, cat yang terkelupas, semuanya menunjukkan bahwa rumah itu tidak berpenghuni. Meraba-raba kunci di tempat rahasia, Ayu menghela napas lega. Mereka selalu meninggalkannya di sana bersama neneknya. Di dalam rumah terasa dingin dan lembab. Salah satu jendela pecah. Kayu bakar di tumpukan kayu ternyata tidak banyak, seharusnya cukup untuk beberapa hari. Ayu cepat-cepat menyalakan tungku dan pergi mencari sesuatu untuk menambal jendela. Selain sepotong linoleum tua, tidak ada yang bisa ditemukan di gudang. Memutuskan untuk sementara menggunakan itu, gadis itu mulai bekerja. Beberapa saat kemudian, angin tidak lagi terlalu kencang masuk melalui jendela, dan kehangatan dari tungku perlahan memenuhi rumah. Ayu berbaring di tempat tidur, dan tertidur lelap. Ia terbangun karena rasa sakit yang tak tertahankan di tangannya. Warnanya tidak wajar. Ayu menyadari bahwa ia mengalami radang dingin. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Di ambang pintu berdiri, Ibu Sofia dengan sekeranjang di tangannya. "Ayu, apa kabar? Maafkan ibu tua ini, kemarin belum sempat berterima kasih padamu dengan baik, sibuk mengurus si pemabuk itu, kamu sudah pergi." "Tidak apa-apa, Bu. Mana mungkin saya meninggalkannya kedinginan di luar." Ayu tersenyum malu. "Silakan masuk, Bu. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk disuguhkan, nanti saya ke warung beli bahan makanan." "Apa kau ini, Nak?" Bu Nani, pemilik warung, dalam cuaca begini tidak akan membuka warungnya. Terasnya tertutup lumpur sampai atap, dan tidak ada yang membersihkan. "Ini, ibu bawakan sedikit oleh-oleh. Ada ayam kampung, telur, susu, dan tahu. Ibu juga taruh ramuan herbal untukmu. Bisa diminum tehnya. Dan selai." Wanita tua itu meletakkan keranjang di atas meja. Ayu mengeluarkan oleh-oleh itu dan berterima kasih pada tetangganya. Dunia ini memang tidak kekurangan orang baik, pikirnya. "Apa yang membawamu ke sini, Nak? Apalagi dalam cuaca buruk begini? Nenekmu bilang kamu sudah mapan di kota, semuanya baik-baik saja?" tanya Ibu Sofia. "Begitulah, Bu." Ayu menghela napas. Ia tidak ingin menceritakan detailnya. Setelah berpamitan dengan tetangganya, Ayu mulai membersihkan rumah dan memasak makan siang. Di dalam rumah, sudah cukup hangat. Di dalam sebuah peti tua di antara banyak barang, ia menemukan baju olahraga lamanya yang dulu pernah ia bawa. Neneknya selalu menyimpan barang-barang di peti, sambil berkata bahwa semuanya bisa berguna dalam hidup. Betapa benarnya beliau. Mengingat neneknya, air mata menggenang di matanya. Beliau seolah tahu segalanya lebih dulu. Tak heran di desa orang-orang bersikap waspada padanya, tetapi pada saat yang sama semua menghormatinya. Tidak ada yang tahu tentang kemampuannya, kecuali cucunya. Yang lain hanya bisa menduga-duga. Tangannya semakin sakit. Selain itu, tenggorokannya mulai sakit dan suhu tubuhnya naik. Di rumah tidak ada obat sama sekali, hanya rebusan herbal yang dibawa tetangga dan selai yang sedikit membantu. Bangun pagi,
Ayu merasa kondisinya semakin buruk. Tenaganya hampir habis, demamnya tidak turun. Gadis itu sesekali jatuh tertidur. Ia bermimpi tentang neneknya dan masa-masa tanpa beban yang mereka lalui bersama. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan kerja ketika ia berusia hampir 7 tahun. Bus yang membawa mereka ke tempat kerja terbalik dan jatuh ke jurang. Semua selamat kecuali orang tua Ayu. Neneknya seolah tahu lebih dulu apa yang akan terjadi. Setelah dewasa, suatu hari Ayu bertanya padanya mengapa ia tidak melarang mereka pergi saat itu jika ia tahu segalanya. Bukan kuasaku untuk menentukan nasib orang, cucuku. Takdir tidak bisa dihindari, sepahit apapun bagi kita. Sejak saat itu, mereka tinggal berdua dengan neneknya. Wanita tua itu merawat cucunya sebisa mungkin. Ia bahkan berhasil membeli sebuah apartemen kecil di kota untuknya. Gadis itu sangat menyayangi neneknya, berusaha membantunya dalam segala hal. Bahwa ia juga mewarisi kemampuan dari neneknya, Ayu akan mengetahuinya sedikit lebih lambat, di usia remaja. Penglihatan itu jarang terjadi, tetapi sangat menakutkan bagi gadis itu. Ayu merasa seluruh tubuhnya terbakar, tetapi tenaganya untuk bangkit dari tempat tidur hampir tidak ada. Terdengar ketukan di pintu. Ayu mencoba mengangkat kepalanya dari bantal, berpikir bahwa siapapun yang ada di balik pintu pasti akan membantunya. Gadis itu mengumpulkan sisa tenaganya, dan perlahan berjalan menuju pintu depan. Ketukan itu terulang, dan dengan susah payah ia berhasil membuka pintu, tetapi begitu berhasil, ia nyaris tidak bisa melihat tamunya sebelum kehilangan kesadaran. Aditya putus asa. Tidak ada nomor rumah, apalagi nama jalan. Jadi, Aditya hampir kehilangan harapan untuk menemukan kenalan barunya yang bernama Ayu. Mengetuk salah satu dari sedikit rumah yang lampunya menyala, Aditya berharap bisa mendapatkan informasi tentangnya. Seorang wanita tua yang membuka pintu menatapnya dengan curiga. Saya hanya tahu satu gadis bernama Ayu yang mungkin Anda cari, jawab wanita tua itu. Di sini kebanyakan orang tua, dan orang-orang seperti anak saya ini. Wanita itu menunjuk pada seorang pria yang mendengkur keras di sofa. Bau alkohol yang menyengat di ruangan itu sudah cukup menjelaskan. Bayangkan, Ayu baru saja menyelamatkan si bandel saya ini dari kematian kedinginan, menemukannya tergeletak di lumpur. Tolong sampaikan terima kasih saya lagi padanya. Saya sendiri tidak bisa pergi, sudah 3 hari sakit, susah bangun. Sekarang Aditya tahu arah yang harus dituju. Menemukan rumah yang dimaksud, pria itu memperhatikan bahwa pintu tertutup lumpur, dan hanya cahaya lampu yang redup yang menandakan ada orang di dalam. Tidak ada yang menjawab ketukannya, ia harus mengetuk berkali-kali sebelum pintu terbuka. Namun, begitu membuka pintu, gadis itu langsung jatuh pingsan. Aditya sempat menangkapnya dan, setelah masuk ke dalam rumah, membawanya ke tempat tidur. Wajah gadis itu pucat pasi, dan seluruh penampilannya menunjukkan bahwa ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Ide memanggil ambulans langsung Aditya singkirkan. Kemungkinan besar tidak akan bisa melewati jalanan berlumpur seperti ini. Jadi, ia memutuskan untuk membawanya sendiri. Mobil SUV yang ia pinjam dari ayahnya bisa dengan mudah melewati genangan lumpur apapun. Membungkus Ayu dengan selimut, Aditya dengan hati-hati membawanya ke kursi belakang mobil dan berangkat ke rumah sakit, sambil menelepon salah satu dokter terbaik di kota. Saya mohon, tolong bantu dia, pinta Aditya. Jangan khawatir, ini tugas kami, jawab dokter sambil memasukkan uang yang diterimanya dari Aditya ke dalam saku. Gadis itu dibawa pergi, dengan janji akan diberitahu kondisinya begitu situasinya jelas. Sepanjang perjalanan pulang, Aditya memikirkan Ayu. Tidak setiap gadis akan mempertaruhkan kesehatannya untuk menyelamatkan seorang pemabuk, pikirnya. Luar biasa, menyentuh, dan begitu tak berdaya. Begitulah Ayu di matanya, meskipun ia sama sekali tidak mengenalnya. Membuka mata, Ayu tidak bisa mengerti di mana ia berada. Baru beberapa saat kemudian ia sadar bahwa ini adalah rumah sakit. Ruangannya modern dengan renovasi yang bagus, seperti yang hanya pernah ia lihat di film. Pergelangan tangannya diperban sepenuhnya, dan obat mengalir dari infus di sampingnya. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Ia tidak mengerti. Seorang perawat yang masuk tersenyum ramah. Akhirnya sadar juga. Saya akan panggilkan dokter. Dengan kata-kata itu, ia bergegas keluar. Dokter memeriksa Ayu cukup lama, mengajukan banyak pertanyaan tentang kondisinya.
Yang paling mengkhawatirkan adalah tangan gadis itu. Baiklah, Ayu, kondisi Anda sudah berhasil kami stabilkan. Perkembangan pneumonia berhasil dihentikan dengan obat-obatan. Tentu saja, Anda masih perlu berada di bawah pengawasan sampai tubuh Anda pulih sepenuhnya. Beristirahatlah, dokter mengakhiri dan keluar. Ayu tinggal di ruangan bersama perawat yang mengganti cairan infus. Suami Anda hebat, membawa Anda ke sini digendong, membuat seluruh rumah sakit heboh, dan mendapatkan obat-obatan paling mahal. Pria yang tampan pula. Oh, maaf, perawat itu berhenti, melihat tatapan serius pasiennya. Suami, katamu? Ayu tidak mengerti apa yang terjadi, peristiwa terakhir terhapus dari ingatannya. Bahwa Bima bisa merawatnya? Sulit dipercaya? Terutama setelah apa yang terjadi di antara mereka. Lalu siapa? Beberapa hari berikutnya berlalu seperti itu juga, prosedur, suntikan, minum obat. Hanya perawat muda itu yang sesekali membawakan oleh-oleh yang dikirim oleh suaminya, setiap kali dengan penuh kekaguman menceritakan tentangnya. Ayu sedang tertidur lelap ketika Aditya masuk ke dalam ruangan. Dalam 2 hari, gadis itu terlihat berbeda. Pipinya mulai merona, dan napasnya teratur dan tenang. Dari dokter, Aditya tahu bahwa tangannya menderita luka bakar dingin yang parah dan membutuhkan perawatan jangka panjang. Selama beberapa hari ini, ia berhasil mengetahui banyak tentang Ayu. Ia mempelajari berkasnya yang diambil dari bagian personalia di kantor penerbitan dan berbicara dengan rekan-rekannya. Ia ingin menyentuh tangannya, tetapi takut membuatnya kaget. Ayu seolah merasakan kehadirannya, dan perlahan membuka matanya. Anda? Bisiknya. Halo. Saya Aditya. Waktu itu kita tidak sempat berkenalan, ia tersenyum. Maaf jika saya menyinggung Anda. Justru saya yang minta maaf, bicara yang bukan-bukan. Anda pasti mengira saya gila, jawab Ayu. Justru itu, tidak. Aku berutang padamu. Bisa dibilang kau menyelamatkan nyawaku. Aku tidak pernah percaya hal-hal seperti itu, tapi kata-katamu membuatku membatalkan perjalanan, ketulusan dan desakanmu menyentuhku. Terima kasih. Ayu terdiam, tidak mampu mengatasi napasnya, yang terengah-engah. Sentuhannya seperti sengatan listrik, hal seperti ini hanya pernah ia rasakan ketika ia mengetahui kemampuannya di masa kecilnya yang jauh. Ayu ingat betapa takutnya ia saat itu, dan neneknya menenangkannya. Kepalanya pusing, dan ia perlahan berbaring kembali di bantal. Sebaiknya kau istirahat dulu dan jangan khawatir, kata Aditya dengan penuh perhatian. Mau kubacakan sesuatu? Tanyanya tiba-tiba. Ayu mengangguk, pria itu duduk di tepi tempat tidur, mengambil sebuah buku, dan mulai membaca. Ayu tidak mendengarkan teksnya, tetapi suaranya begitu merdu, sehingga seolah menghipnotisnya. Hari ini Aditya terlihat berbeda dari saat pertemuan pertama mereka. Saat itu, ia mengenakan setelan jas dan mantel yang tegas. Sekarang, ia mengenakan jeans biru dan kaos biasa. Rambutnya gelap, panjang sedang, disisir rapi ke atas. Aditya bercukur bersih, dan aroma parfumnya nyaris tidak tercium, tetapi sangat menyenangkan. Aditya datang setiap hari. Awalnya percakapan mereka singkat, tetapi seiring waktu mereka mulai berbicara seperti kenalan lama. Minat yang sama, pandangan hidup, selera humor, dan tentu saja pekerjaan di bidang yang sama membuat mereka semakin dekat. Bagaimana kau bisa menemukanku waktu itu? Tanya gadis itu pada suatu malam ketika Aditya seperti biasa ada di sampingnya. Ia tersenyum. Ceritanya panjang. Aku harus berkenalan dengan tetanggamu, dan akhirnya menemukan alamatmu. Kau berbicara dengan Bima? Ayu terkejut. Ya. Aditya segera mengalihkan pembicaraan, jadi mereka tidak kembali ke topik itu lagi. Selamat pagi, Ayu. Gadis itu mendengar suara dokter yang merawatnya. Saya harus memberitahumu bahwa besok kau boleh pulang. Hasil lab sudah cukup bagus. Kami akan memberimu rujukan untuk perawatan lebih lanjut di klinik lain. Sayangnya, tanganmu tidak sembuh secepat itu. Dokter itu mengatakan sesuatu lagi, menulis rekomendasi di selembar kertas, berjanji akan memberikan semua dokumen lainnya besok saat pulang. Dan keluar. Kabar akan segera pulang, anehnya, membuat Ayu sedih. Kembali ke rumah neneknya ia tidak mau. Dengan tangan yang sakit, mengurus kehidupan sehari-hari sangat menakutkan.
Ayu menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengatasinya. Dan perawatan mahal yang ia terima sekarang, seperti yang ia pahami dari kata-kata perawat, dibayar oleh Aditya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aditya tidak datang menjenguknya. Ayu menunggu sampai gelap, tetapi sia-sia. Tidur pun tidak datang, berbagai pikiran muncul di kepalanya. Menghabiskan hampir sepanjang malam tanpa tidur, pagi-pagi sekali ia pergi ke ruang dokter untuk mengambil surat keluar. Setelah mengambil suratnya, gadis itu perlahan berjalan menuju pintu keluar. Ayu. Ia mendengar suara yang dikenalnya di dekatnya. Syukurlah, kukira aku terlambat. Aditya berdiri di sampingnya dengan sebuket bunga. Maaf, kemarin tidak bisa datang, sibuk sekali. Harus menyelesaikan banyak urusan penting. Duduk dulu, ada yang mau kubicarakan. Aditya mengajaknya ke kafe rumah sakit untuk berbicara. Ayu nyaris ingin memeluknya saat bertemu. Ia sudah tidak berharap akan melihatnya lagi. Mengajak wanita itu duduk, Aditya tidak terburu-buru memulai pembicaraan, terlihat jelas bahwa ia gugup. Aku sudah berbicara dengan dokter, Aditya memulai. Dia bilang kau membutuhkan perawatan lebih lanjut, dan itu cukup serius, kurasa kau tidak seharusnya kembali ke rumah di desa itu. Rumah itu hampir tidak layak huni, dan perjalanan dari sana ke kota untuk perawatan sangat tidak mungkin. Dan bagaimana kau akan mengurus dirimu sendiri? Aditya berhenti sejenak. Aku punya apartemen di kota, jawab gadis itu pelan. Itu juga aku tahu. Seperti juga aku tahu bahwa kau kehilangan pekerjaan karena Bima. Pria itu jelas tegang. Aku punya tawaran bisnis untukmu, akhirnya ia mengatakannya, menatap lawan bicaranya dengan penuh tanya. Pekerjaan? Sebagai apa? Aku tidak begitu mengerti, Ayu bingung. Kepalanya benar-benar kacau. Ayu, kau adalah spesialis yang hebat di bidangmu, maaf, aku harus mencari tahu. Aku sedang merencanakan sebuah proyek yang sangat menarik, tapi aku butuh bantuan seseorang yang bisa kupercaya sepenuhnya. Aku yakin padamu. Selain itu, kau punya pengalaman yang diperlukan. Saat ini hanya segelintir orang yang tahu tentang ini. Detailnya akan kita bicarakan nanti. Aditya menutupi tangan gadis itu dengan tangannya. Aku punya rumah besar, kau akan punya kamar dan ruang kerja sendiri. Kita akan pergi untuk perawatan yang diperlukan agar kau cepat sembuh. Ia menatap matanya. Pikirkanlah, ini adalah jalan keluar terbaik. Aku tidak tahu. Ayu menatap mata birunya, dan tidak bisa mengerti apa yang terjadi padanya. Aku setuju, setelah jeda singkat, ia akhirnya memutuskan untuk menjawab, dan dalam hati ia berpikir, apapun yang terjadi. Karena berpisah dengan Aditya, ia sama sekali tidak mau, ia tersenyum dan menghela napas lega. Mereka menuju mobil yang terparkir. Di tempat parkir, bukan SUV yang menunggu mereka, melainkan sebuah sedan biru tua kelas eksekutif, memutuskan untuk ganti citra. Tawa Aditya melihat pertanyaan di mata teman wanitanya. Perjalanan ke tempat tujuan cukup jauh. Sepanjang jalan mereka bercakap-cakap santai, tertawa, dan bercanda. Tetapi semakin dekat mereka, Aditya semakin serius. Menghentikan mobil di pintu masuk sebuah kompleks perumahan pribadi, Aditya berkata, Ayu, ada sesuatu lagi yang ingin kukatakan padamu. Aditya berhenti sejenak. Di rumah, selain aku, juga tinggal Cindi. Tunanganku. Informasi ini berefek seperti siraman air dingin bagi Ayu. Seketika, tenggorokannya tercekat, dan matanya berkaca-kaca. Aku mengerti, jawab Ayu dengan suara serak. Jangan khawatir, Cindi tidak mengerti apa-apa tentang pekerjaan, jadi tidak akan ada yang mengganggumu bekerja. Ayu mengangguk dalam diam, dan berpaling ke jendela. Tentu saja ia curiga bahwa pria seperti Aditya tidak mungkin sendiri, tetapi di lubuk hatinya ia berharap begitu. Sisa perjalanan mereka lalui dalam diam. Memarkir mobil di depan sebuah rumah besar, Aditya mengambil barang-barang gadis itu dan memberi isyarat agar ia mengikutinya. Di dalam, rumah itu ternyata lebih besar dari yang terlihat dari luar. Namun, yang mengejutkan Ayu, tempat tinggal itu cukup nyaman. Ia selalu berpikir bahwa rumah-rumah besar seperti itu seperti museum, sama sekali tidak memiliki kehangatan. Tapi sepertinya di sini ia salah. Mereka disambut oleh staf yang terdiri dari 3 orang. Seorang wanita juru masak, seorang asisten rumah tangga,
dan seorang pria tua yang merupakan kepala pelayan. Perawatmu akan datang nanti sore dan membawa semua yang diperlukan untuk perawatan. Untuk sementara, silahkan beristirahat. Aditya tersenyum dan keluar. Ayu duduk di tepi tempat tidur besar dan menghela napas berat. Kamar itu didekorasi dengan warna krem terang dan perabotannya ditata dengan selera. Di dalamnya ada kamar mandi dan pintu keluar ke balkon. Ayu juga menemukan sebuah pintu yang menuju ke ruang kerja kecil, di mana sudah ada semua yang diperlukan untuk bekerja. Dengan cepat membongkar barang-barangnya yang tidak banyak dan mengenakan setelan rumah, Ayu memutuskan bahwa besok ia harus mengambil barang-barangnya dari rumah Bima, tetapi bagaimana caranya ia belum tahu. Menjelang malam, memang datang seorang perawat, merawat tangannya, dan memberinya obat yang diperlukan. Terlihat jelas bahwa wanita itu profesional. Selain itu, ia juga sangat menyenangkan diajak bicara, sesuatu yang sangat dibutuhkan Ayu sekarang. Mendengar ketukan di pintu, Ayu terkejut. Itu adalah kepala pelayan yang bernama Victor. Pria itu mengundangnya turun ke ruang makan untuk makan malam. Ayu mengenakan sandal rumah dan mengikutinya. Ia memang sangat lapar, jadi gadis itu tidak menunda-nunda. Di meja makan yang sudah tertata, Aditya menunggunya. Ia tersenyum ramah, menunjuk ke kursi di seberangnya. "Kau bisa memaafkanku?" tanyanya. "Untuk apa?" Ayu tidak mengerti. "Karena hampir membuatmu mati kelaparan." Ayu tertawa. "Ah, tidak apa-apa. Gadis-gadis kan bagus, sesekali puasa." "Kau tidak perlu itu." Aditya mengedipkan mata dengan ceria, memandangi sosok Ayu. "Kulihat kalian di sini bersenang-senang." Mereka mendengar suara seorang wanita dari tangga. Seorang gadis turun dan mendekati meja makan. Suasana ceria dengan cepat menghilang. "Aditya, bisakah kau jelaskan siapa ini?" tanyanya dengan nada menantang. "Oh, ini Ayu, asisten pribadiku. Untuk sementara dia akan tinggal di rumah ini karena keadaan. Dan ini Cindy," ia beralih ke tamunya. Tapi Ayu seolah membeku. Ia menatap Cindy dan tidak bisa mempercayai matanya. Gadis itu berambut pirang terang dan sangat mirip dengan gadis yang ia temui bersama Bima. "Sekarang kau akan membawa semua karyawan wanita ke rumah kita, atau ini ada yang istimewa?" tanya Cindy dengan kurang ajar. "Ke rumahku, maksudmu?" "Ayu menyelamatkan nyawaku, jadi aku berutang padanya." "Apa penjelasan itu cukup bagimu?" jawab pria itu dengan tenang. "Maaf, sepertinya saya akan ke kamar saja. Saya merasa tidak enak badan." Ayu berjalan menuju kamarnya ketika ia mendengar kata-kata Cindy. "Ya Tuhan, Adit, kau sudah gila. Lihat dia, asisten apa? Dia itu kampungan dengan piyama konyol." Cindy tertawa dengan tidak menyenangkan. Ayu tidak mendengar sisa percakapan itu. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin ia salah, karena gadis dengan rambut seperti itu banyak sekali, dan imajinasinya hanya bermain-main. Beberapa saat kemudian, makan malam diantarkan ke kamar Ayu. Jam sudah menunjukkan larut malam. Setelah makan sedikit, ia sadar bahwa ia ingin minum teh. Kebiasaan ini sudah lama ia miliki. Ia suka minum teh sebelum tidur. Mereka selalu melakukannya bersama neneknya, menyeduh teh yang lezat dan mengobrol. Masalahnya hanya sekarang Ayu berada di rumah orang lain. Membuka pintu, gadis itu pergi mencari dapur. Di rumah itu lampu menyala redup, yang berarti kemungkinan besar semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing. Menemukan dapur, Ayu menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Di ruang tamu ada perapian besar, dan pemandangan dari jendela sangat menakjubkan. Tanpa menyalakan lampu, ia mendekati jendela. Pemandangan malam sangat pas. Ayu duduk dengan nyaman di ambang jendela dan mulai menikmati tehnya. Pada saat-saat seperti ini, ia sering teringat neneknya. Teringat bagaimana ia pertama kali memperkenalkannya dengan Bima, dan neneknya sangat tidak menyukainya. "Dia bukan orang yang tepat untukmu, cucuku. Hatinya busuk, kau mengerti. Kau akan banyak menangis karenanya," kata neneknya. Tetapi Ayu yang sedang jatuh cinta setengah mati, Bima tampak seperti pangeran dari negeri dongeng, cinta pertamanya. Setelah lulus, Ayu pindah ke apartemennya, menyewakan apartemen satunya kepada penyewa. Bima mempekerjakannya di penerbitannya, menjadikannya tangan kanannya, seperti yang kemudian Ayu sadari, itu hanya berarti Bima melimpahkan semua pekerjaannya padanya.
Tapi memang begitu, Ayu sangat menyukai pekerjaannya, mengerjakan tugas dan perintah Bima di siang hari, dan bisa menulis artikel serta mengedit di malam hari, benar-benar tenggelam dalam pekerjaan kesukaannya. Baginya, gadis yang tidak berpengalaman, kehidupan keluarga seperti itu tampak ideal. Tenggelam dalam pikirannya, Ayu tidak langsung menyadari langkah kaki. Tidak mengganggu, ia mendengar suara Aditya di dekatnya. Ia berdiri dengan secangkir minuman hangat di tangannya. Ia mengenakan jubah mandi, dan rambutnya yang basah dan acak-acakan menunjukkan bahwa ia baru saja mandi. Ayu belum pernah melihatnya seperti ini. Pria itu duduk di sebelahnya. Aku juga tidak bisa tidur, katanya. Aku suka duduk dalam keheningan sebelum tidur dengan secangkir teh, berpikir, bermimpi. Aku juga, Ayu menghela napas. Dan aku juga suka melihat langit malam, bintang-bintang. Malam-malam seperti ini menginspirasiku untuk sesuatu yang baru. Aditya tersenyum. Kau gadis yang luar biasa, Ayu. Aku belum pernah bertemu yang seperti kau sebelumnya. Ceritakan bagaimana kau tahu bahwa aku dalam bahaya. Ayu sudah lama menduga akan mendengar pertanyaan ini. Aku sendiri tidak tahu bagaimana itu terjadi. Nenekku memiliki kemampuan firasat atau semacamnya. Sepertinya itu menurun padaku. Tapi itu terjadi sangat jarang, hanya beberapa kali. Dia selalu bilang bahwa penglihatanku adalah pertanda perubahan dalam hidup. Begitulah, tidak ada penjelasan lain. Terima kasih, bisik Aditya, menatap Ayu lekat-lekat. Keheningan itu berlangsung lama. Kurasa sudah waktunya tidur, senyum Ayu, mencoba mencairkan suasana. Ya, tentu saja. Beristirahatlah. Aditya mengucapkan selamat malam, tetapi ia sendiri tetap tinggal di ruang tamu. Duduk di kursi kulit yang nyaman di ruang kerjanya, Aditya minum kopi yang harum. Di seberangnya duduk Rian. Aku tidak mengerti kenapa kau membawanya ke rumah. Tentu saja Cindy menentangnya. Itu normal, ceramah Rian. Normal itu membantu orang. Apalagi kalau kita berutang pada mereka, jawab Aditya dengan termenung, menikmati kopinya. Sejak kapan kau jadi dermawan? Dulu aku tidak pernah melihat kecenderungan seperti itu padamu. Tunggu. Jangan-jangan kau suka dengan gadis itu? Rian tertawa. Dia bukan gadis sembarangan, tapi gadis yang sangat baik. Sudahlah, akhiri pembicaraan kita. Aku sangat sibuk. Maaf. Aditya memberi isyarat ke pintu. Ketika ia akhirnya sendirian di ruangannya, ia termenung. Di atas meja, di tempat yang paling terlihat, ada sebuah bingkai foto di mana mereka bersama Cindy. Mereka telah bersama selama beberapa tahun, tetapi menurut Aditya, mereka tidak pernah benar-benar dekat. Ya, tentu saja Cindy adalah gadis yang cerah dan mempesona, tetapi, telepon berdering. Ada pesan dari Cindy yang mengingatkannya tentang acara teater malam ini. Dalam kesibukan beberapa hari terakhir, ia benar-benar lupa. Ia sama sekali tidak ingin pergi, tetapi membayangkan bagaimana Cindy akan mengomelinya. Setelah penolakan, ia memutuskan untuk setuju. Ayu terbangun begitu matahari terbit. Tangannya masih sakit, tetapi tidak separah sebelumnya. Mendekati jendela, ia melihat Aditya berjalan menuju mobil barunya. Hari ini ia mengenakan setelan jas, seperti saat ia pertama kali melihatnya. Seolah merasakan tatapannya, ia berbalik dan menatapnya di jendela. Ayu tersenyum malu dan melambaikan tangan padanya. Pria itu balas melambai dan masuk ke mobil. Hari ini ia harus berkenalan dengan proyek baru Aditya. Setelah minum obat, ia turun untuk sarapan. Di bawah, Ayu mendapati Cindy sedang duduk di meja. Gadis itu membeku ragu-ragu. Ya Tuhan, kau lagi. Dengar. Manis. Ia berkata kepada Ayu. Ini adalah area makan untuk pemilik rumah, bukan untuk staf pelayan. Aditya akan mempekerjakanmu sementara untuk membantu pekerjaan. Jadi, tolonglah sarapan dengan para pelayan, dan jangan merusak nafsu makan orang. Cindy berdiri diam, menatap gadis itu. Sekarang ia hampir tidak ragu lagi bahwa dialah yang ia lihat di apartemen Bima. Apa aku bicara tidak jelas? Teriak Cindy. Maaf, memang lebih baik saya pergi, jawab Ayu pelan. Pergi ke dapur, juru masak membuatkannya kopi dan memberinya beberapa roti lapis. Gadis itu membawa semuanya ke kamarnya, memutuskan untuk sarapan di sana.
Kesan dari pertemuan dengan tunangan Aditya tidak menyenangkan, tetapi dengan tenggelam dalam pekerjaan, Ayu bisa mengalihkan pikirannya. Ketukan di pintu memecah konsentrasinya. Seorang asisten rumah tangga membawa tas-tas besar dan meletakkannya di dekat tempat tidur. "Ini, terima," katanya dengan ceria dan cepat-cepat keluar. Di dalam tas-tas itu, ada barang-barang Ayu, tapi bagaimana barang-barang itu bisa sampai di sini, padahal semuanya ada di rumah Bima. Dalam pikirannya, ia sudah mengucapkan selamat tinggal pada barang-barang itu, memutuskan untuk perlahan-lahan membeli semua yang diperlukan. Saat ia sedang memeriksa barang-barangnya, gembira seperti anak kecil, telepon berdering. "Halo." Ia mendengar suara yang dikenalnya. "Kuharap semua barangnya ada di tempat." "Halo. Bagaimana kau bisa melakukan ini?" "Bukan apa-apa. Aku hanya menelepon mantan direkturmu, dan dengan sopan menyarankan agar dia mengembalikan barang-barangmu, kalau tidak aku akan memecatnya," jawab Aditya dengan ceria. "Terima kasih." Ayu membayangkan wajah Bima saat itu dan juga tersenyum. Aditya mengucapkan selamat beraktivitas dan mematikan telepon. Gadis itu menata semua barangnya di rak dan melanjutkan pekerjaannya. Ia baru melepaskan pandangan dari layar monitor ketika di luar sudah gelap, dan di bawah terdengar suara-suara. Melihat keluar jendela, ia melihat Aditya keluar bergandengan tangan dengan tunangannya. Cindy mengenakan gaun malam yang indah, dan kepalanya dihiasi tatanan rambut yang rumit. Dari luar, pasangan itu tampak sempurna. Dua orang muda yang cantik dan sukses. Ayu tidak bisa melepaskan pandangannya. Aditya dengan penuh perhatian membantu teman wanitanya masuk ke mobil, tanpa melirik ke jendela tempat sepasang mata yang penuh perhatian menatapnya. Makan siang terlewatkan, jadi Ayu turun ke dapur. Asisten rumah tangga, Tania, dan juru masak, Bu Nani, yang semua orang di rumah memanggilnya Tante Nani, sudah makan malam. Melihat Ayu, mereka mengundangnya ke meja. "Tuan meminta untuk menyampaikan agar besok pagi kau siap, akan pergi ke dokter," kata Tania. Ayu mengangguk sambil mengunyah sepotong ayam yang lezat. "Tante Nani, Anda benar-benar ratu dapur. Masakan selezat ini," pujinya pada juru masak. Ayu, terima kasih, nak, atas pujiannya. Cuma tidak semua orang puas." Wanita itu tersenyum pahit. "Tunangan Tuan sudah membuatku pusing dengan keluhannya," jelas Tania. "Entah supnya tidak pas, entah penyajiannya terlalu sederhana tanpa keanggunan, atau apalah. Apalagi sarapan, sudah membuatku pusing, tidak tahu harus masak apa lagi. Dulu waktu Tuan tinggal sendiri, selalu puas dengan segalanya," Tante Nani menyimpulkan. "Tapi sejak penyihir itu muncul di rumah, tidak ada yang tenang." Tania menghela napas berat. "Dengar," Ayu berkata kepada juru masak, "saya punya satu resep panekuk yang lezat. Teman-teman di kantor dulu sering minta dibuatkan. Kurasa cocok sekali untuk sarapan. Boleh saya bagikan resepnya?" Ia tersenyum. "Dengan senang hati, nak," wanita itu gembira. Setelah mengobrol sebentar di dapur, Ayu kembali ke kamarnya. Aditya dan Cindy pulang lewat tengah malam. Ayu tidak bisa tidur, ia tenggelam dalam pekerjaan, jadi ia mendengar suara mobil yang datang. Bahwa Cindy berselingkuh dari Aditya sudah jelas. Hanya saja Ayu memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Itu adalah hubungan orang lain, dan ia biasanya tidak punya kebiasaan ikut campur urusan orang. Meskipun sekarang, terdorong oleh perasaan keadilan, ia sangat ingin melakukannya, tetapi selalu berhasil menghentikan diri. Bangun lebih awal, Ayu bersiap untuk kunjungan yang dijadwalkan ke dokter. Dengan riasan tipis dan menata rambut panjangnya, Ayu mengenakan celana panjang klasik dan blus, tak lupa dengan sepatu hak tinggi. Waktunya tidak banyak lagi, jadi ia bergegas ke dapur agar sempat sarapan. Tante Nani dengan senang hati menyambutnya dengan resepnya, dan tak lama kemudian di atas meja, sudah ada sepiring penuh panekuk harum dengan saus buah khasnya. Sekarang, setelah semuanya siap, ia menikmati kopi harum sambil melirik jam, takut membuat sopir menunggunya. Aditya mandi, berpakaian, dan turun ke ruang tamu, di mana di meja sudah menunggunya Cindy, kepalanya sakit sekali. Malam kemarin tidak memberikan kesenangan yang diinginkan, belakangan ini, acara keluar bersama Cindy semakin membuatnya tegang, seringkali berakhir dengan pertengkaran, tapi tidak pergi berarti lebih buruk lagi. Menyesap kopi, Aditya mengunyah panekuk,
Di mana Ayu? Kenapa dia tidak ada saat sarapan? Setahuku dia seharusnya sudah bangun jam segini, tanyanya. Apa kau tidak berpikir bahwa pelayan tidak pantas duduk satu meja dengan kita? Cindy menatap tunangannya dengan menantang. Dia bukan pelayan. Sepertinya sudah kukatakan padamu bahwa dia menyelamatkan nyawaku, jadi dia adalah tamu di rumahku. Jadi sekarang aku harus mentolerir anjing kampung ini di sampingku? Kau lihat piyama konyol yang dia pakai? Betapa kampungannya seseorang harus turun makan malam di rumah yang layak dengan piyama? Ya, aku menyuruhnya makan dengan para pelayan dan jangan berani mengganggu kita. Cindy meledak berteriak, tidak sanggup lagi menahan diri. Dengar, Aditya untuk pertama kalinya menggebrak meja dan menaikkan suaranya. Di rumah ini, untuk sementara hanya aku yang akan memutuskan siapa yang akan duduk bersamaku di meja makan. Dan jika kau tidak suka dengan teman seseorang, makanlah di tempat lain. Setelah mengatakan itu, Aditya bangkit dan pergi ke dapur. Di sana ia mendapati Ayu sedang asyik mengobrol tentang sesuatu dengan asisten rumah tangga dan tertawa riang. Sejenak ia membeku di ambang pintu. Hari ini Ayu terlihat sangat berbeda. Celana panjang dan blus yang tegas menonjolkan kelebihan sosoknya, sementara riasan dan gaya rambutnya membuatnya terlihat sangat lembut. Ayu, panggil Aditya, ayo, kita harus pergi. Hari ini aku akan mengantarmu ke klinik secara pribadi. Gadis itu mengikuti dengan heran. Cindy, yang masih duduk di meja, dengan heran dan marah menatap Ayu yang telah berubah. Kau terlihat hebat. Pujinya pada Aditya ketika mereka duduk di mobil. Hingga ke klinik, mereka menempuh perjalanan hampir 1 jam, kemudian menunggu giliran dokter yang dituju. Ketika dokter selesai memeriksa gadis itu, keduanya sudah cukup lelah dan lapar. Lihat, dokter bilang lukanya akan segera sembuh, dan kau bisa hidup seperti dulu lagi, kata Aditya dengan gembira. Ya, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Ayu menghela napas. Sudahlah, jangan dibahas. Aku hanya membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Sekarang ayo kita makan siang di suatu tempat. Bisa mati kelaparan kita, canda Aditya. Mereka duduk di sebuah kafe di dekat situ. Aditya memesan makan siang lengkap dengan beberapa hidangan, sementara Ayu hanya memesan salad ringan dan jus. Oh, jadi ini sebabnya kau begitu mungil, tawa Aditya membandingkan porsi mereka. Makan siang berlanjut dengan obrolan dan diskusi tentang pekerjaan. Keduanya bersikap santai dan ringan. Aneh, kita baru kenal sebentar, tapi rasanya aku sudah mengenalmu seumur hidup, kata Aditya tiba-tiba, menutupi tangan gadis itu dengan tangannya, dan menatap matanya. Rasanya seperti takdir yang mengirimmu padaku, agar setidaknya ada sesuatu yang cerah dalam hidupku. Kenapa kau bicara begitu? Kau kan pengusaha sukses, kau punya segalanya. Ayu terkejut. Punya segalanya, tapi... Aditya bergetar. Jantungnya berdebar begitu kencang sehingga rasanya semua pengunjung kafe harus bisa mendengarnya. Aditya menghela napas berat. Ayo, aku perlu menunjukkan sesuatu padamu. Sesampainya di tempat tujuan, Ayu terkejut. Sebuah gedung perkantoran besar dengan banyak bangunan pendukungnya menciptakan kesan bahwa mereka berada di sebuah kota mini. Ya, tapi aku tidak begitu mengerti. Bisnis yang kujalani sekarang aku dapatkan dengan bantuan ayahku. Dan tentu saja, dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkanku tentang itu setiap saat. Ya. Aku sangat berterima kasih padanya atas awal karier yang dia berikan, tapi aku ingin membuktikan kepada semua orang, kepadanya, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu melakukan sesuatu. Aku sudah lama berpikir, dan memutuskan untuk mewujudkan proyek mediaku sendiri. Aku ingin meluncurkan beberapa saluran TV, agensi periklanan, dan penerbitan. Pokoknya, banyak ide, dan aku ingin kau membantuku. Selain kau, tidak ada yang tahu tentang ini. Aku ingin ini tetap menjadi rahasia, setidaknya untuk saat ini. Maksudmu Cindy juga tidak tahu? Tanya Ayu, terkejut dengan informasi itu. Tidak. Kenapa? Kalian kan akan menikah? Cindy jauh dari semua ini. Dia pikir uang jatuh dari langit, jawab Aditya singkat. Mereka masih berada di sana beberapa waktu, melihat-lihat semuanya, dan menyusun rencana di mana dan apa yang akan ditempatkan. Mereka baru bisa pulang menjelang makan malam.
Cindy, yang mengamati mereka dari jendela, benar-benar sesak karena marah. Semua rencananya untuk merebut hati tunangannya, yang belakangan ini sangat dingin padanya, hancur berantakan. Cindy berlari menyambut begitu Aditya dan Ayu masuk ke dalam rumah. Melompat ke arahnya, ia berbisik dengan manja, "Sayang, aku rindu sekali. Aku tidak makan malam tanpamu. Sekarang aku akan suruh siapkan meja." "Ayu, kuharap Anda bergabung dengan kami." "Kurasa lebih baik aku makan di dapur saja," jawab Ayu. "Makan malamlah bersama kami, aku mohon," pinta Aditya. Ayu mengangguk, tidak sanggup menolaknya. Setelah berganti dengan piyama kesukaannya, Ayu turun untuk makan malam. Semua sudah ada di meja, hanya menunggunya. Melirik tamunya, Cindy mencoba menahan tawa, meskipun itu tidak luput dari perhatian. Pelayan menyajikan makanan. "Nani, aku ingin besok sarapan panekuk lezat seperti pagi ini." "Itu mengingatkanku pada rasa masa kecilku," Aditya tersenyum. "Tuan Aditya," dengan senang hati. "Cuma bukan saya yang membuatnya, tapi Mbak Ayu," juru masak itu mencoba membela diri. "Benarkah?" Ia terkejut, menatap Ayu. "Selain semua kelebihanmu, kau juga pandai memasak," pujinya. Ayu tersenyum malu. "Kau berlebihan. Cuma kami tidak pernah punya pelayan. Jadi aku dan nenek sering membuat kue untuk minum teh. Aku suka bau kue yang dipanggang. Rasanya menambah kehangatan dan kenyamanan. Aku sama sekali tidak suka panekuknya. Sangat berminyak. Dan berapa banyak kalorinya? Aku tidak bisa bayangkan. Sebaiknya kau kurangi makan kue, Ayu, kalau tidak mau jadi gemuk," kata Cindy dengan sarkasme. Pelayan pergi ke dapur, dan mereka yang duduk di meja akhirnya mulai makan malam, melanjutkan percakapan. Lebih tepatnya, Ayu makan dalam diam, sementara Aditya dan Cindy yang berbicara. "Ayu, boleh saya tanya, di pasar mana Anda membeli piyama konyol ini? Setiap kali saya melihat Anda memakainya, saya tidak bisa menahan tawa." Cindy tertawa dengan tidak menyenangkan. "Baju ini diberikan oleh seseorang yang sangat baik, jadi sangat berharga bagiku. Berbeda dengan Anda, saya lahir di keluarga sederhana di mana kenyamanan lebih dihargai daripada pamer pakaian dan kemewahan. Maaf, saya akan pergi, saya sedikit lelah." Ayu keluar dan cepat-cepat menuju kamarnya. "Kenapa kau selalu mengganggunya? Apa kau tidak bosan?" tanya Aditya. "Aku hanya bertanya. Aku tidak tahan dengan gadis-gadis desa ini, dan kau, apa kau lupa bahwa aku juga dari provinsi? Mungkin kau mau menertawakanku juga?" Ayu punya pendidikan yang bagus, pengalaman kerja yang hebat, dan hati yang suka menolong. "Apa yang bisa kau lakukan?" Aditya meninggikan suaranya. "Mungkin kau mau menukarku dengan si kampungan ini? Kau bawa dia ke sini, sekarang semuanya jelas. Semoga kau tidak menyesal." Setelah mengatakan itu, Cindy keluar dari meja makan. Aditya tidak bisa tidur. Malam ini ia tidur di ruang tamu, Ayu tidak keluar dari pikirannya. Bersamanya terasa mudah dan nyaman, bisa menjadi diri sendiri. Dan lagi, ia sangat tertarik padanya. Beberapa hari terakhir mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Mungkin bahkan di rumah sakit ia sudah menyadari bahwa Ayu bukan sekadar orang kebetulan dalam hidupnya. Pagi harinya, Aditya bangun dengan kepala berat, ditambah lagi dengan telepon dari ayahnya yang dengan suara tidak senang memintanya bertemu. Hari itu, sepertinya akan padat. Belakangan ini, berkomunikasi dengan ayahnya tidak menimbulkan emosi positif, hanya omelan dan tuntutan. Itulah sebabnya Aditya memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri, dari nol, tapi untuk saat ini, tidak ada yang boleh tahu kecuali Ayu, hanya padanya ia bisa percaya. Belakangan ini, gadis ini tampak seperti secercah cahaya dalam hidupnya yang kelabu. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, dan setiap hari Aditya semakin menyadari bahwa gadis ini menariknya semakin kuat. Kesederhanaan dan spontanitasnya, dipadukan dengan etos kerja yang luar biasa, benar-benar membuatnya kagum. Ia begitu menyatu dengan proyek baru itu sehingga ia benar-benar hidup di dalamnya, menawarkan banyak ide cemerlang. Gedung perkantoran besar di pusat kota itu tampak menonjol di antara pusat-pusat bisnis lainnya. Ayahnya suka pamer, berbeda dengan putranya yang, sekeras apapun ia mencoba, justru menyukai kesederhanaan dalam segala hal. Ada urusan mendesak apa,
Tanya Aditya sambil masuk ke dalam ruangan yang luas. Aku tidak akan berbelit-belit, langsung ke intinya saja. Kemarin Cindy meneleponku, mengeluh, pria itu berhenti sejenak dan menatap putranya dengan penuh tanya. Oh, jadi begitu? Aditya tersenyum sinis. Dan kau memutuskan untuk menjadi penengah dan mak comblang, benar begitu? Jangan berlebihan. Nasibmu bukan tidak kupedulikan. Jika kau melakukan hal-hal bodoh, siapa yang akan menuntunmu selain ayah kandungmu? Apa ayah tidak merasa bahwa waktu untuk mendidik sudah lama berlalu, dan anak laki-laki yang saat itu lebih membutuhkanmu sekarang, sudah cukup dewasa untuk memutuskan urusan pribadinya sendiri? Jawab Aditya dengan kesal. Jangan bodoh, nak. Cindy adalah pilihan ideal untukmu, dan koneksi ayahnya akan membuka banyak pintu bagi kita. Lagi pula, gadis itu jatuh cinta padamu, kenapa kau membawa gelandangan ke rumah? Aditya menatap tajam ayahnya, dan nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ayu bukan gelandangan, tapi gadis yang sangat cerdas dan baik, yang kalian semua masih harus banyak belajar darinya. Dan siapa yang akan kubawa ke rumahku, itu keputusanku sendiri. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Berbalik di ambang pintu, ia berkata, kuharap kita sudah saling mengerti. Setelah mengatakan itu, ia keluar dari ruangan ayahnya. Di hatinya terasa tidak enak. Ia tidak ingin melihat siapapun, hampir tidak ada. Masuk ke mobil, ia pergi ke tempat di mana ia berencana untuk mengorganisir proyek barunya. Ayu ada di sana, pekerjaan berjalan lancar. Gadis ini penuh antusiasme, Aditya melihatnya membungkuk di atas kertas-kertas, dan tanpa sadar mengaguminya. Aneh, tapi hanya di dekatnya ia merasa tenang, terutama belakangan ini. Menuangkan 2 cangkir kopi, Aditya mengetuk pintu ruangan. Ayu tersenyum. Bisa masuk tanpa mengetuk? Kau kan pemiliknya, kau begitu asyik. Aku tidak ingin mengejutkanmu. Lagi pula, kau begitu cepat memahami pekerjaan sehingga sekarang aku merasa kaulah bosnya di sini, bukan aku. Aditya tertawa. Setelah minum kopi, mereka mulai membahas masalah pekerjaan. Ayu telah menemukan beberapa spesialis hebat, termasuk dari tempat kerja sebelumnya. Selain itu, ia telah mengatur pertemuan dengan perwakilan perusahaan pembuat peralatan yang mereka butuhkan. Aku juga sudah memikirkan desain ruang kantor, dan menyiapkan sketsanya, agar kau bisa lihat. Ayu menyerahkan sebuah map. Kau luar biasa. Tuhan sendiri yang mengirimmu padaku, tidak salah lagi. Aditya mendekati Ayu, mengambil tangannya. Gadis itu terdiam, ia juga, tanpa melepaskan pandangannya dari bibirnya. Keinginan untuk menciumnya begitu kuat sehingga ia nyaris tidak bisa menahan diri, takut akan reaksinya. Tiba-tiba telepon di sakunya berdering keras. Aditya mengangkat telepon, berjalan ke jendela. Dari wajahnya yang pucat dan kegugupan dalam suaranya, Ayu mengerti bahwa sesuatu telah terjadi. Ibuku sakit. Mereka menelepon dari rumah sakit, aku harus segera ke sana. Tentu. Jika butuh bantuan. Ayu tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Aku ingin kau ada di sampingku, tolong. Aditya memegang tangannya. Gadis itu mengangguk dan, mengambil pakaian luarnya, mengikutinya. Perjalanan ke tempat tujuan cukup lama. Meskipun musim hujan akan berakhir, cuacanya benar-benar ekstrem. Hujan lebat menutupi jalan, melumpuhkan lalu lintas. Di beberapa bagian jalan, telepon Aditya berdering beberapa kali, tetapi ia terus menolaknya. Akhirnya, ia berhasil menghubungi dokter yang memberitahukan bahwa ibu Aditya mengalami serangan jantung. Setelah menjelaskan situasi, dokter mengizinkan kunjungan besok pagi, karena wanita itu sudah sadar. Tidak ada gunanya kembali sekarang. Jalanan benar-benar terhalang, Aditya berkata kepada teman wanitanya. Kita menginap di apartemen ibuku, jika kau tidak keberatan. Tentu saja Ayu tidak keberatan. Ia sudah tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa kehadiran pria ini. Aneh. Baru saja ia merasa mencintai Bima, dan sekarang pikiran tentang Aditya ia coba usir, karena ia punya tunangan. Tapi tidak berhasil. Ketika Aditya ada di dekatnya atau menyentuhnya, setiap sel tubuhnya merespons. Di dalam dirinya, ia menyukai segalanya, suara rendahnya yang merdu, aromanya, senyumnya, dan matanya. Dengan Bima,
Ayu tidak pernah merasakan hal seperti itu. Ia memang menyukainya, tetapi tidak ada daya tarik luar biasa seperti ini, bahkan di awal hubungan mereka. Dan dengan apa ia bisa membandingkan? Gadis naif seperti dirinya saat bertemu Bima. Sebelum dia, ia tidak pernah memiliki hubungan serius. Di gedung tempat apartemen Ibu Aditya berada, ada sebuah supermarket 24 jam, tempat mereka mampir untuk membeli makanan. Di apartemen kecil itu, suasana sangat nyaman dan bersih. Ayu langsung memperhatikannya. Aditya langsung berganti pakaian rumah, yang sangat cocok untuknya. Kaos dan celana pendek sederhana terlihat bagus di tubuhnya. Ayu mengaguminya, berusaha tidak memperlihatkan, meskipun jantungnya setiap menit siap melompat keluar dari dadanya. Di apartemen itu banyak foto Aditya di berbagai momen hidupnya. Sementara Ayu beradaptasi di apartemen, Aditya mulai menyiapkan makan malam sederhana. "Aditya, kalau boleh, aku mau mandi," tanya Ayu dengan ragu. "Tentu, kamar mandi di sana," tunjuknya. "Cuma aku tidak punya pakaian ganti." Ayu semakin malu. "Kurasa dari lemari ibuku tidak ada yang cocok untukmu," ia tersenyum. "Mungkin kaosku bisa berguna. Kau kan mungil sekali, akan jadi seperti gaun untukmu." Sementara Ayu di kamar mandi, ia membayangkan bahwa mereka harus menghabiskan malam di satu apartemen. "Apa yang kupikirkan? Aku kan sudah tinggal di rumahnya, meskipun di sana banyak orang, di sini kami benar-benar sendirian." Pikiran-pikiran itu saling tumpang tindih. Ketika ia akhirnya muncul di pintu dapur dengan kaos dan handuk setelah mandi, "Ayu, pakaianku sangat cocok untukmu," akhirnya ia berkata, tidak melepaskan pandangannya. Baunya enak sekali, gadis itu mencoba mencairkan suasana. "Aku tidak yakin ini bisa dimakan, tapi kita tidak punya pilihan," Aditya tersenyum. Anehnya, semuanya sangat lezat. Selama makan malam, ketegangan sedikit mereda. Aditya menceritakan masa-masa yang ia habiskan tinggal di apartemen ini berdua dengan ibunya. Entah kenapa, ia ingin menceritakan tentang hubungan mereka yang rumit dengan ayahnya dan dendam masa kecilnya. Ayu mendengarkan dengan saksama, tidak menyela. Sekarang Aditya terbuka di hadapannya dari sisi yang sama sekali berbeda. Setelah makan malam, Aditya menunjukkan album foto, menceritakan kisah-kisah yang terkait dengan setiap foto. "Kau beruntung. Kau punya masa kecil yang indah dan ibu yang hebat," kata Ayu sambil termenung. "Jagalah dia. Keluarga dan orang-orang terkasih adalah hal yang paling berharga yang dimiliki seseorang. Aku akan memberikan banyak hal agar orang-orang terdekatku ada di sampingku." Tapi sayangnya itu tidak mungkin. Sebutir air mata mengalir di pipi gadis itu. Aditya menyentuh pipi Ayu dan menyeka air matanya. Betapa tak berdayanya ia saat ini. Ia ingin memeluknya dan tidak membiarkan siapapun menyakitinya. Alih-alih, Aditya tiba-tiba membungkuk dan menciumnya. Ciuman itu penuh dengan kelembutan dan gairah yang keduanya sulit kendalikan. Ayu membalas ciuman itu. Rasanya seluruh dunia membeku saat itu. Aditya menggendong Ayu dan membawanya ke kamarnya, tanpa henti menciumnya. Dengan lembut meletakkannya di tempat tidur, ia bertanya, "Kau yakin menginginkan ini? Satu kata darimu dan aku akan berhenti." Suaranya yang serak membuatnya gila. Ia dengan lembut melingkarkan lengannya di lehernya dan, tanpa menjawab, menciumnya. Malam itu, hanya milik mereka, dan bukan milik siapapun. Dan kedekatan mereka bukan hanya fisik, rasanya seperti jiwa-jiwa yang sejenis telah bersatu. Bangun pagi, Aditya melihat Ayu yang tertidur di bahunya. Dalam tidurnya, ia bahkan lebih cantik. Malam ini ia tidak banyak tidur dan banyak berpikir. Ia telah mengambil keputusan untuk putus dengan Cindy. Setelah malam ini, bodoh untuk melanjutkan hubungan yang sudah tidak berarti ini. Sekarang ia mengerti bahwa ia telah kehilangan akal dan tidak akan bisa hidup tanpa Ayu. Telepon di meja bergetar. Berusaha tidak membangunkan Ayu, Aditya keluar ke dapur, menutup pintu di belakangnya. Tetapi begitu ia pergi, Ayu membuka matanya, memutar kembali peristiwa malam yang lalu di kepalanya. Ia ingin berteriak karena bahagia. Mengenakan kaos, ia ingin keluar, tetapi potongan percakapan menahannya di ambang pintu. "Cindy, hentikan. Ibu di rumah sakit. Aku akan datang besok, atau beberapa hari lagi, begitu nyawanya tidak dalam bahaya." Aditya mematikan telepon, dan Ayu lesu, menyadari bahwa ia hanyalah hubungan sesaat bagi pria yang akan segera menikah.
pagi itu penuh kesibukan. Setelah sarapan, mereka pergi ke rumah sakit. Pertama Aditya mengunjungi dokter yang merawat, kemudian mereka masuk ke kamar ibu Aditya. Wanita itu lemah, tetapi sangat senang melihat putranya. Dan ketika Ayu memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua, wanita itu berkata, "Kau bersinar sekali, nak. Aku senang sekali kau akhirnya menemukan cintamu." Aditya memegang tangannya dan tersenyum. Mereka tinggal bersama selama 2 hari lagi, sampai dokter memberitahu bahwa nyawa ibunya tidak lagi dalam bahaya. Pagi-pagi sekali mereka tiba di rumah. "Aku akan bicara dengan Cindy hari ini juga, menjelaskan bahwa kita harus putus," kata Aditya saat masuk ke dalam rumah. Tetapi di ruang tamu, tunangannya sudah menunggunya, langsung melompat ke dalam pelukannya, mengatakan betapa ia sangat merindukannya. Melemparkan pandangan menghina ke arah Ayu, ia mencium Aditya yang bingung di bibir. Ayu bergegas ke kamarnya. Tetapi tak lama kemudian ia mendengar ketukan. "Itu adalah Cindy. Kau mau merebut tunanganku? Kau tidak akan berhasil. Tahu kenapa? Aku sedang mengandung anaknya. Anak kami. Mengerti? Dan semuanya baik-baik saja sampai kau datang ke rumah ini. Kurasa kau sendiri mengerti bahwa kau adalah orang ketiga yang tidak diinginkan dan akan membuat kesimpulan yang benar." Dengan kata-kata itu, Cindy meninggalkan kamar yang terkejut dengan berita itu. 2 jam kemudian, barang-barang sudah dikemas, dan Ayu menunggu taksi. Tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya. "Ayu," ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Tidak perlu, Aditya. Jangan katakan apa-apa. Aku harus pergi." "Cindy benar, aku adalah orang ketiga, dan ini akan lebih baik untuk semua. Anak adalah hal yang suci. Aku tidak akan pernah melangkahi itu." Suara Ayu bergetar. "Maafkan aku bersumpah, aku tidak tahu, sungguh. Tapi aku ingin bersamamu." Aditya menatap matanya dengan harapan. "Maaf, aku harus pergi, taksi sudah menunggu. Dan jangan khawatir, aku tidak menolak untuk mengembangkan perusahaanmu, tapi akan lebih baik jika kita tidak bertemu. Akan lebih mudah bagi kita berdua." Ayu berbalik dan berjalan menuju taksi. Aditya tetap berdiri, melihat kebahagiaannya pergi. Ya, ia bisa saja meninggalkan Cindy, membantunya dan anaknya secara finansial, tetapi ia mengerti bahwa Ayu tidak akan mendukung keputusan seperti itu, dan tidak akan menerimanya. Ayu menata hidupnya sendiri. Bekerja keras. Menyelesaikan banyak masalah agar sesedikit mungkin waktu luang. Aditya, sebaliknya, tidak pernah berhenti memikirkannya. Dari karyawan perusahaan, ia tahu banyak tentang Ayu dan mengikuti kehidupannya. Ia tahu bahwa Ayu sangat dihormati dan dihargai oleh semua karyawan, tidak mungkin lain, berada di rumah terkadang tak tertahankan. Hanya pikiran tentang anak yang akan datang yang menahannya di samping Cindy. Bulan depan pernikahan mereka seharusnya berlangsung, tetapi ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Setiap malam ia bermimpi tentang Ayu, dan dalam mimpi itu mereka bahagia bersama. Suatu malam, ketika merasa sangat sedih, Aditya memutuskan untuk mengunjungi Rian, untuk sedikit mengalihkan perhatian. Pintu apartemen sedikit terbuka, jadi Aditya memutuskan untuk masuk. Melangkah masuk, ia mendengar teriakan 2 pria. Suara salah satunya milik Rian, yang kedua terdengar samar-samar akrab. "Lalu apa yang kau sarankan? Kalau kau tidak sebodoh itu, semuanya akan berjalan sesuai rencanaku." "Meledakkan mobil, ide konyol apa itu?" teriak Rian. "Lalu apa yang seharusnya kulakukan menurutmu? Kau janji uang, tapi uangnya tidak pernah ada. Lagi pula, semua pemeriksaan ini dimulai. Dia akan segera menemukan kebenarannya, dan siapa yang akan disalahkan? Kau tentu saja akan aman, tapi aku sudah memintamu untuk menunggu sedikit lagi." Dia percaya padaku 100%, tapi kita harus bertindak hati-hati. Dan setelah insiden mobil itu, dia mulai mengawasi segalanya dengan ketat dan mengendalikan semuanya. "Aku terpaksa bersembunyi," kata Rian. "Bagus. Dan sekarang setelah semua pemeriksaan, aku dipecat. Cindy meninggalkanku. Padahal dia hamil anakku. Dia bilang tidak mau bersama orang miskin. Dia bilang anak itu anaknya Aditya, padahal kami saling mencintai, tapi uang menentukan segalanya. Pokoknya, entah kau bayar aku sekarang juga, atau aku akan pergi dan menceritakan padanya teman baik macam apa dia."
Aditya masuk ke dalam ruangan. Keduanya membeku kaget. Lawan bicara Rian ternyata adalah Bima, mantan suami Ayu, dan aku benar-benar menganggapmu teman, hampir seperti saudara, katanya kepada Rian. Kasihan sekali Cindi. Ia mengusir Cindi dari rumah malam itu juga. Dan paginya, ayahnya menelepon, mengancam akan mengambil alih perusahaan jika ia tidak mengubah keputusannya. Ambil saja. Aku lelah dengan kontrolmu. Aku tidak mau melihat kalian lagi, siapapun. Setelah mengatakan itu, Aditya mematikan telepon, mengambil kunci mobil, dan pergi ke alamat yang sudah lama dikenalnya. Ayu langsung membuka pintu. Maafkan aku bodoh. Cindi tidak hamil anakku. Dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Ayu terdiam. Dan di pipinya mengalir sebutir air mata.